Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan membawa kita sampai di akhir tahun ini. Dan karena itu saya ingin kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita. Bisa ditampilkan di layar ya. Oke. Yuk, Ulangan 31 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti berita yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat terakhir, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema untuk kita dalam ibadah kita, yaitu penyertaan Tuhan sempurna ada. Penyertaan Tuhan sempurna ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup manusia ini ibaratkan seperti sebuah kapal yang sedang berlayar. Dan di dalam perjalanannya ada banyak hal yang harus disiapkan. Ada banyak hal yang harus dibutuhkan di dalam kapal tersebut. Ada makanan, ada bahan bakar, ada persediaan alat-alat keperluan yang diperlukan dalam kapal tersebut. Dan karena itu, seperti ibarat kapal, kita tidak tahu kapan badai akan selalu datang. Namun demikian, kapal selalu standby dan siap sedia untuk mengarungi kemana arah perjalanan yang sudah direncanakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di 2024 dan ada di ada banyak perjalanan hidup yang telah kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan itu tentu tidaklah hal yang mudah kita bisa melewati. Ada banyak hal yang kita lewati. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8, Bapak Ibu akan menemukan di sana bahwa penting sekali untuk kita ini tetap teguh di dalam Tuhan. Penting sekali untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Penting sekali untuk kita tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan
setiap kita. Kalau kita lihat ada banyak musim dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Namun demikian, kalau kita lihat, paling tidak ada dua hal penting yang bisa kita lihat di sana, yang menjadi pelajaran, menjadi tolak ukur yang sangat baik untuk kita. Ayat-ayat yang kita baca ini adalah kisah di mana Musa berkata kepada Yosua bahwa ia tidak mungkin masuk ke tanah Kanaan karena firman Tuhan. Tuhan telah berbicara kepada dia bahwa dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tetapi Yosua lah yang akan membawa umat Allah masuk ke Kanaan. Namun di depan mereka bukan langsung masuk. Akan ada banyak hal yang mereka hadapi, ada banyak bangsa-bangsa sekitar yang menghalangi mereka. Dan kalau kita baca ada dua contoh yang diberikan akan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada orang Gihon dan orang Og. Hal yang sama Tuhan akan buat kepada mereka. Tentu Musa sampaikan dua hal ini, orang Gihon dan orang Og, oleh karena apa? Oleh karena mereka sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai akan mereka. Dan ketika Musa berbicara kepada mereka tentang orang Og, mereka tidak kaget lagi. Karena mereka sudah mendengar, mereka sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka. Hal yang sama Tuhan akan buat kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada dua hal penting yang kita melihat dalam hidup kita. Yang pertama, kalau penyertaan Tuhan itu sempurna adanya bagi kita, maka hal pertama yang bisa kita lihat di dalam bacaan itu adalah Tuhan selalu ada di depan kita. Ini hal yang pertama. Saudara, kita sekarang ada di dalam tahun ini karena Tuhan ada di depan kita. Tuhan selalu ada di depan kita. Hal yang harus kita pahami bahwa Tuhan selalu di depan kita. Ini adalah kebenaran yang indah dan menguatkan kita. Kalau Tuhan selalu ada di depan kita, maka ketika musuh menyerang sekalipun, maka Tuhan yang berhadapan dengan musuh tersebut. Kata Tuhan di depan. Tapi bayangkan kalau kita yang ada di depan, ketika serangan musuh datang, maka kita mungkin saja akan menjadi kalah. Perjalanan hidup kita, Tuhan selalu ada di depan kita. Ia senantiasa bersama dengan kita. Ia senantiasa melindungi kita. Ia senantiasa memelihara kita. Karena itu ia selalu ada di depan kita. Masalah kita sekarang adalah, sudahkah kita menjadikan Tuhan yang paling depan dalam hidup kita? Ini sebentar lagi kita akan masuk 2024. Siapa yang paling depan kita? Kalau kita ingat semua cerita tentang kisah perjalanan Israel, sebelum mereka berperang, mereka akan tanyakan Tuhan dulu, boleh maju atau tidak? Boleh tidak? Kalau bilang tidak boleh, tidak boleh. Karena kalau Tuhan bilang tidak boleh, tapi mereka paksa masuk atau paksa maju untuk berperang, maka pasti mereka kalah. Tetapi kalau Tuhan berkata bahwa mereka harus maju dan berperang, meskipun mereka sendiri ketakutan, Tuhan tetap menyertai dan menolong mereka. Problem kita hari-hari ini ketika dalam perjalanan hidup kita adalah Tuhan di depan atau Tuhan di belakang, atau Tuhan tidak diam. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diri kita. Ayat ini berkata bahwa Tuhan ada di depan kita. Nah, ini harus menolong kita, menyadarkan kita supaya kita menempatkan Tuhan di depan kita. Kita tidak boleh mencoba mengambil alih posisi Tuhan. Tentu kalau kita berkata bahwa Tuhan di depan kita, berarti kita membiarkan Tuhan di hidup kita. Kita tidak boleh mengambil posisi Tuhan. Jika tidak demikian, berarti secara tidak langsung kita kesampingkan Tuhan. Tuhan paling utama di dalam hidup kita. Maka kita harus jadikan Tuhan menjadi pribadi yang benar. Saudara-saudara, perjalanan orang Israel mengisahkan kepada kita bahwa selama Tuhan bersama mereka,
selalu ada di depan. Hal yang kedua, di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-8 kita bisa melihat bahwa dalam dua ayat itu sudah bicara tentang Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu menyertai. Immanuel, Allah senantiasa menyertai. Hal kedua yang harus kita lihat bahwa Tuhan selalu menyertai. Selain penyertaan Tuhan, kita harus mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam penyertaannya atas setiap kita. Penyertaan Tuhan itu tidak berarti bahwa kita bebas daripada pergumulan, berpersoalan. Tetapi penyertaan Tuhan harus dilihat sebagai kasih sayang dan keadilan Tuhan yang berjalan beriringan, berjalan bersama-sama untuk kita semua. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi bagian yang penting bahwa Allah sungguh menyertai akan kita. Kalau kita lihat sepanjang 2024, bisa nggak Bapak Ibu berkata Tuhan menyertai saya? Bisa nggak kita bisa berkata bahwa saya sampai hari ini karena Tuhan menyertai akan saya? Ada banyak hal yang kita lewati, tapi bisa nggak kita berkata karena Tuhan yang membawa saya sampai ke sana? Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apalagi dikatakan jangan takut dan jangan gemetar. Apalagi dikatakan di sana karena Tuhan yang berjalan menyertai engkau. Apalagi dikatakan di sana Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan akan engkau. Itu tanda penyertaan. Satu hal yang harus kita syukuri di akhir tahun ini adalah kita tidak boleh berkata atau kita berkata aku kecewa dengan Tuhan. Tetapi seharusnya kita katakan sekarang terima kasih Engkau telah menyertai saya dari Januari dan sekarang 2 hari lagi saya akan akhiri tahun. Dia masih beri kesempatan kepada Bapak Ibu dan saya untuk beribadah di akhir tahun. Karena itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan gentar hatimu, jangan kecut hatimu. Tuhan berjalan dan menyertai akan engkau. Dia tidak membiarkan dan tidak meninggalkan akan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ada yang patah hati tahun ini? Ada yang patah hati tahun ini? Patah hati tidak sehat, tidak selalu langsung kehilangan segala-galanya. Dikecewakan, tawar hati, tidak menerima apa yang Tuhan beri, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu bisa saja membuat kita menjadi kecut. Maunya A yang dikasih B, maunya C yang dikasih C. Itu kan di luar yang kita harapkan. Tetapi apapun harus tetap membuat kita mengucap syukur. Nah, karena itu Bapak Ibu, 2 hal yang ada di ayat 8 ini mengingatkan kita di akhir tahun ini bahwa hal yang pertama, Tuhan selalu ada di depan kita. Kita akan masuk tahun 2025, tetapi percayalah bahwa Dia ada di depan kita. Amin. Kemarin hari tanggal 25 ya, siap ibadah kami sharing. Ada yang lain sudah pulang. Kami bicara, saya dan Ibu Gembala ikut. Ada pemaparan tentang outlook ekonomi untuk tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kadin Sumut, Dinas Koperasi Sumut dan BNPB. Jadi di aula kantor gubernur RIS. Apa prediksi mereka tentang
outlook ekonomi kita di 2025 khususnya di Solo. Bisa dikatakan bahwa kelihatannya melambat dibanding tahun ini, karena tahun ini banyak event yang terlaksana di Solo. Ada aqua yang di Danau Toba, aqua lain, ada pilkada, ada PON, dan itu menggerakkan ekonomi di Sumut cukup maju. Tapi 2025 tidak ada event. Jadi ada orang bertanya, bagaimana ini berarti suasana ekonomi 2025 itu seperti apa? Potret ekonomi Sumut 2025 itu seperti apa? Bagaimana perkembangan UKM? Tapi yang luar biasa, pemerintah akan mengelontorkan dana 225 triliun tadi hanya untuk UKM. Luar biasa. Tetapi di atas itu semua prediksi manusia. Sekali lagi, kalau Tuhan di depan kita tidak perlu takut. Amin. Kalau ada Tuhan di depan kita, jangan kita di depan. Biarkan Tuhan di depan. Kita ikuti dia. Kalau dia bilang jalan-jalan, kalau dia bilang berhenti. Itu sebabnya pesan Tuhan kepada Musa dan juga kepada Yosua, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan ada di depanmu, dan yang kedua dia akan menyertai. Ini yang seringkali membuat kita lupa diri. Kadang-kadang hanya karena satu pergumulan yang tidak dijawab, kita kemudian berkata, Tuhan tidak sertai saya, Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak mendengar saya. Ia selalu menyertai. Penyertaan Tuhan itu tidak berarti bahwa kita lepas dari setiap pergumulan hidup. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 8 itu menjadi ayat yang sangat penting untuk kita. Sekiranya kita patah hati, kecewa dan yang lain, ingat bahwa Ia selalu ada di depan kita. Ingat bahwa Ia senantiasa menyertai akan setiap kita. Kuncinya adalah tempatkan Tuhan di bagian yang paling benar. Amin. 2025 masuki taruh Tuhan paling benar. Jadikan Tuhan yang paling benar. Carikan Tuhan yang paling istimewa. Maka firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan, taruhlah dia paling benar, jadikan dia tampil kita, maka pasti banyak hal kita bisa luar. Tidak perlu ragu, khawatir atau takut. Maka kata yang dipakai Bapak Ibu adalah patah hati. Kita patah hati karena Tuhan atau hal-hal yang kita lakukan sendiri yang kemudian membuat kita patah hati. Kalau kita teliti dalam bahasa aslinya, itu karena perbuatan daripada kita yang kemudian mematahkan semangat kita. Bukan yang Tuhan buat, yang kita buat sendiri, tetapi tidak tercapai, kemudian kita patah hati. Jadi ada banyak hati yang terluka oleh karena apa? Oleh karena kita sendiri. Kita buat rencana, tetapi kemudian kita minta Tuhan lakukan rencana kita. Kalau Tuhan tidak mau, maka kita kemudian patah hati. Kalau kita ingat di dalam kitab Yakobus katakan, hendaklah kita semua, apapun rencana yang kita lakukan, tapi kita Yakobus katakan, kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan menghendaki, kami mau berdagang ke kota A atau ke kota B atau ke tempat yang lain, kalau Tuhan menghendaki maka biarlah itu terjadi. Bukan karena apa yang kita mau, bukan karena apa yang menjadi kehendak kita. Karena ada banyak orang berusaha untuk mendikte Tuhan, mengatur Tuhan sesuai dengan apa yang Dia mau, dan ternyata itu Tuhan tidak suka dengan hal yang demikian. Kitalah yang harus diatur, bukan kita yang mengatur Tuhan. Oleh karena itu, poinnya adalah ayat 8 tadi. Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Jangan sampaikan Tuhan, tapi taruh Tuhan, jadikan Dia paling depan. Dan yang kedua, yakini akan penyertaan. Sama seperti
sebelah suku. Tuhan tetap memilih. Doa saya pagi di akhir tahun ini, hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Karena Dia sudah di depan kita dan Dia sudah menyertai kita sampai tahun ini, akhir tahun. Dua hal ini ingat, jadikan Tuhan bagi. Kuatkan, teguhkan hati, jangan tawar hati. Anak-anak muda, coba bersyukur datang, jadikan dia di depan. Belum dapat apa yang kau inginkan, belum diberi keturunan, berdoa. Yang penting adalah dia ada di depan kita, dan yakin bahwa dia senantiasa menyertai. Amin, Bapak Ibu.